Kayak mana Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih keluarga muslim? Semoga selalu diberikan kesehatan sekeluarga dan diberi kemudahan segala urusannya. Alhamdulillah, kita ketemu lagi nih kawan-kawan di program kesayangan kita. Masih di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? Nah, kali ini kita masih berada di kota Medan. Dan kita sudah menerima pertanyaan dari beberapa warga Medan. Kira-kira pada mau tanya apa aja ya sama Ustadz? Ya udah yuk kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Tetap di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? غيب حلا ليسوء نون راو وضم الهمز والماد عدل سما ويلقاه يضم. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan tentang amalan apa saja yang bisa menolak sihir. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita ucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khaira wa barakallahu fik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari segala keburukan di dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sihir nama lainnya adalah guna-guna, teluh, atau ungkapan-ungkapan yang lainnya dengan bahasa yang berbeda-beda dengan makna yang sama tentunya. Yang pada umumnya sihir ini dilakukan oleh seseorang yang berkolaborasi bersama dengan syaitan untuk mencelakakan manusia. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, beberapa kiat dan cara untuk menjaga diri dari sihir atau menolak sihir atau mengobati sihir. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, di antara cara untuk menjaga diri menolak sihir dari diri atau menjaga diri dari sihir atau mengobati sihir adalah pertama, dengan senantiasa melakukan ketaatan, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Itulah makna takwa, dan senantiasa takut hanya kepada Allah, bukan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nur ayat 52, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi faulaika humul faizun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya, takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, melaksanakan semua perintah dan menjauhi larangan, maka merekalah orang-orang yang menang. Orang-orang yang menang. Di antara bentuk kemenangan adalah menang, selamat dari hal-hal yang buruk, di antaranya adalah sihir. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini kiat yang pertama. Kiat yang kedua adalah dengan berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ghafir ayat 60, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum." Pastilah aku akan penuhi, kabulkan untuk kalian permintaan kalian. Minta kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, Allah berfirman, ini adalah hadis qudsi, Allah mengatakan, ana inda dhanni abdi bi, ana inda dhanni abdi bi, wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, aku berada di sisi persangkaan hambaku kepadaku, atau terjemahannya, aku memperturutkan persangkaan hambaku kepadaku, dan aku bersamanya di mana saja dia mengingatku. Kebersamaan Allah di sini maksudnya kebersamaan yang mengandung perhatian, pertolongan dan bantuan kepada hamba tersebut. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berzikir itu bisa dengan membaca Al-Quran, dengan ruqyah yang syar'iyah tentunya. Mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca ruqyah syar'iyah. Dan ketahuilah bahwasanya Al-Quran itu seluruhnya adalah ruqyah, bisa digunakan untuk ruqyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 82, Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Dan senantiasa kami turunkan dari Al-Quran itu apa saja yang dia menjadi penyembuh, menjadi kesembuhan, dan sebagai rahmat bagi orang-orang beriman. Dan tidaklah Al-Quran itu menambahkan bagi makhluk yang zalim kecuali kerugian. Jadi membaca Al-Quran ini akan membuat setan-setan yang melakukan sihir itu akan mengalami kerugian, kebinasaan. Itu diantara tuntutan kerugian adalah kebinasaan dan kecelakaan. Maka silakan membaca Al-Quran. Bahkan ya Al-Fatihah itu disebut sebagai ayat-ayat atau surat ruqyah, sebagaimana dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, bahwasanya Al-Fatihah merupakan surat ruqyah. Demikian, ya. Maka silakan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi hari dan petang hari, sore hari, dengan zikir yang ma'ruf. Silakan baca kitab Hisnul Muslim yang mengandung ya atau menyebutkan tentang zikir-zikir di waktu pagi dan sore hari. Demikian pula jangan lupakan zikir setelah sholat, zikir hendak tidur, zikir masuk rumah dan keluar rumah, zikir ketika berkendara. Demikian pula zikir ketika singgah di satu tempat. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq la yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalika. Siapa saja yang singgah pada satu tempat lalu dia membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan firman-firman Allah yang maha sempurna dari keburukan makhluk yang dia ciptakan, la yadurruhu syai'un, maka tidak ada sesuatu pun yang bisa mencelakainya, hatta yartahila min manzilihi dzalika, sampai ia beranjak dari tempat tersebut. Hadis riwayat Muslim. Demikian, ya. Begitu juga, ya, silahkan membaca surah Al-Fatihah selalu. Demikian pula surah Al-Baqarah di rumah.
agar membentengi rumah dari keburukan-keburukan syaitan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabira." Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian itu bagaikan kuburan. Fa inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi yuqra'u fihi suratul Baqarah. Karena sesungguhnya setan itu akan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah di dalamnya. Hadis riwayat Muslim demikian. Jadi jangan lupa zikir dan doa. Berdoa kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah. Berzikir, ingat Allah, maka Allah akan bantu. Ya, dengan zikir yang disyariatkan tentunya. Zikir setelah sholat, zikir ketika masuk waktu pagi, demikian pula zikir ketika masuk waktu sore hari. Zikir ketika hendak tidur, zikir juga ketika bangun tidur. Zikir ketika keluar rumah, demikian pula zikir ketika masuk rumah. Demikian. Zikir ketika berkendara, ya. Dan banyak berzikir, ya, di waktu-waktu luang dan kosong. Maka insyaallah taala ini akan, ya, perlahan tapi pasti akan mengurangi dampak buruk dari sihir, dan mudah-mudahan Allah menyembuhkan. Dan jangan lupa mengkonsumsi juga habatus sauda. Kata Nabi SAW, ya, dalam riwayat Bukhari Muslim, beliau SAW bersabda, al-habbatus sauda dawa'un min kulli da'in illa sam. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Habbatus sauda adalah obat dari setiap penyakit. Sihir termasuk penyakit, kecuali kematian. Demikian. Begitu juga mengkonsumsi madu. Yang kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bahwasanya fihi syifa. Dalam madu itu ada kesembuhan. Tentunya kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga penjelasan ini memberikan pencerahan dan semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah jelas ya kawan-kawan jawaban dari Ustadz. Nah, semoga bisa menambah ilmu kita semua dan jangan lupa mengamalkannya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kayak mana ya Ustadz? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan tentang apakah benar daun bidara yang ditanam di depan rumah maka ini bisa menjadi penangkal. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita ucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khair wa barakallahu fik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita agar kita terus berada di atas tauhid dan akidah yang benar dan menjaga kita dari segala bentuk kesyirikan dan akidah-akidah yang rusak. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Penangkal
yang dimaksudkan adalah penangkal dari segala keburukan. Sesuatu yang bisa menolak bala, itu makna dari penangkal. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Apabila diyakini sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan penolakan terhadap mara bahaya selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan bentuk kesyirikan yang nyata. Karena sesungguhnya itu merupakan kewenangan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan manfaat, menolak manfaat, mencegah manfaat, memberikan mudarat atau mencegah kemudaratan. Itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Menolak bala, memberikan bala, itu hanya kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada selain Allah yang mampu untuk melakukannya. Menanam pohon bidara di depan rumah dengan keyakinan seperti ini, keyakinan bahwasanya pohon bidara tersebut ini bisa menjadi penangkal, penolak bala, bahaya, musibah, maka itu merupakan bentuk kesyirikan. Karena sedang menjadikan daun bidara atau pohon bidara tersebut itu sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam kewenangan menolak mara bahaya, menolak bala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan ya, kita dapatkan dahulu orang-orang musyrik lewat hadis Nabi SAW, mereka itu menjadikan pohon bidara itu sebagai tempat kesyirikan. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Sunannya dari sahabat Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu. Dia menyatakan bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ila Khaybar. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah keluar menuju Khaybar. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kami pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju Hunain. Lalu disebutkan wa nahnu hudatsau ahdin bikufrin. Dan ketika itu kami dalam kondisi baru saja keluar dari kekufuran. Begitu kata Abu Waqid Al-Laitsi. Lalu disebutkan bahwasanya Nabi dan para sahabat ketika itu melewati sebuah pohon. Famarra bisajaratin. Lalu Nabi SAW melewati sebuah pohon. Dalam riwayat yang lain, famararna bisidratin. Kami melewati pohon bidara. Pohon tersebut maksudnya pohon bidara. Lalu pohon bidara tersebut diketahui ya disebut dengan nama Zatu Anwar. Ya, yuqalu lahu Zatu Anwar. Yaitu satu tempat yang anwar untuk digantungkan. Yu'alliquna 'alaiha aslihatahum. Ya. Yaitu pohon bidara lil musyrikin, milik orang-orang musyrik. Yang mereka itu yu'alliquna 'alaiha aslihatahum. Mereka itu menggantungkan senjata-senjata mereka pada pohon tersebut dengan maksud adalah ya untuk menjadi sakti agar berpindah keberkahannya kepada senjata-senjata mereka dari pohon tersebut. Lihat, mereka jadikan pohon bidara sebagai tempat kesyirikan, tempat yang dikeramatkan, yang memiliki keberkahan, kesaktian, ya, kekuatan gaib. Digantungkan senjata mereka itu oleh orang-orang musyrik zaman dahulu di masa Nabi SAW adalah agar berpindah keberkahannya pada senjata-senjata mereka sehingga menjadi sakti senjata mereka. Nah, seperti itu. Kemudian ya para sahabat pun mengatakan kepada Rasulullah SAW, ij'al lana zatu anwar kama lahum zatu anwar.
Jadikanlah untuk kami satu pohon bidara untuk kami gantungkan senjata-senjata kami, sebagaimana mereka punya Zatu Anwar, satu tempat, itu pohon bidara sebagai tempat untuk digantungkan senjata-senjata untuk mereka. Demikian. Maka Rasul mengatakan, Subhanallah, Subhanallah, Maha Suci Allah dari kesyirikan. Ya. Hadza kama qala kaum Musa di Musa. Ini sebagaimana pernyataan kaumnya Musa kepada Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Ya. Sebagaimana dalam surah Al-A'raf ayat 138. Ya. Yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa pernyataan kaumnya Nabi Musa kepada Nabi Musa? Jadikan untuk kami satu Tuhan selain Allah, sebagaimana mereka orang-orang musyrik itu punya Tuhan-Tuhan yang banyak. Demikian. Lalu Nabi menutup hadis ini dengan mengatakan, ya, walladzi nafsi biyadihi latarkabunna sunnata man kana qablakum. Demi Allah, zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kalian benar-benar akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Demikian. Baik, ya, menjadikan pohon bidara itu sebagai hal yang bisa memberikan keberkahan, mendatangkan maslahat, menolak mudarat. Ini kebiasaan orang-orang musyrik zaman dahulu. Ini kesyirikan. Karena menjadikan pohon bidara itu sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangkan keberkahan. Karena hanya Allah yang memiliki keberkahan, yang memberikan keberkahan. Demikian. Bila diyakini pohon bidara tersebut bisa menolak mara bahaya, mendatangkan maslahat, menolak bala, musibah, bahaya, maka ini sedang hal seperti ini, keyakinan seperti ini merupakan bentuk menjadikan pohon bidara sebagai tandingan bagi Allah dalam kewenangan, ya, memberikan atau menolak maslahat ataupun mudarat. Itu hanya kewenangan Allah, hak Allah. Maka tidak boleh diyakini demikian. Nah, apabila menanam pohon bidara hanya untuk rindangnya halaman, ya, agar bisa nanti diambil daunnya untuk keperluan kebersihan, bersuci, atau untuk proses ruqyah syar'i yang tidak diyakini sedikit pun daun bidara tersebut bisa menolak maslahat atau mudarat, ya, mendatangkan maslahat atau menolak mudarat, demikian. Hanya disertakan sebagai, ya, bentuk proses dalam ruqyah syar'i, maka ini tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam. Namun apabila diyakini pohon bidara itu atau daun bidara yang digunakan itu bisa menolak mudarat, menolak bala, musibah, mendatangkan maslahat, kebaikan, maka ini merupakan bentuk kesyirikan. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga Allah menjauhkan kita dari segala bentuk keburukan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. غيب حلا ليسوء نون راو وضم الهمز والماد عدل سما ويلقاه يضم. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wa ashhadu an la ilaha illallah rabbul alamin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asyraful anbiya'i wal mursalin. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan tentang penyebab redupnya tauhid dan bagaimana
cara agar tauhid itu menjadi kokoh. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, terlebih dahulu kita ucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khair wa barakallahu fiik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga tauhid kita dan semoga kita diwafatkan oleh Allah di atas tauhid. Amin ya rabbal alamin. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Tauhid merupakan salah satu bagian dari keimanan. Karena tauhid itu adalah bentuk iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah adalah mengimani rububiyah Allah, yaitu perbuatan-perbuatan Allah. Mengimani uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengimani hak ibadah kepada Allah. Begitu juga ya, mengimani terhadap nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketiga hal ini merupakan bentuk tauhid. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hak-haknya, maka itulah merupakan bentuk tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak rububiyah, hak perbuatan-perbuatan Allah. Diyakini bahwasanya Allah semata yang mampu berbuat seperti perbuatan-perbuatan Allah, tak ada satupun yang mampu berbuat seperti Allah. Mengarahkan ibadah hanya kepada Allah, ini merupakan bentuk tauhid uluhiyah. Tidak menyerupakan dan menyamakan, tidak menyerupakan, tidak membayangkan bagaimana bentuk hakikat Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan ya bentuk tauhid terhadap nama dan sifat Allah. Tentunya dengan menetapkan nama dan sifat Allah sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran dan lewat lisan Rasulullah SAW, tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya dan tanpa membayangkan bagaimana bentuknya, serta tanpa menolak satupun di antaranya dan tanpa memalingkan kepada makna yang keliru tentunya. Baik para hamba Allah rahimani, inilah tauhid. Nah, redupnya tauhid sesungguhnya itu ada beberapa faktornya. Yang pertama dikarenakan tidaknya dipelajari tauhid dengan porsi yang tepat. Diabaikan tauhid. Diabaikan tauhid. Tidak dipelajari tauhid. Tidak dikenali tauhid. Secara umum tidak dikenali akidah yang benar. Yang ini merupakan asas kebaikan. Maka ini yang akan membuat ya redupnya tauhid tersebut. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang maknanya sesungguhnya akan terurai. Hanyalah akan terurai tali Islam itu seutas demi seutas. Sesungguhnya akan terurai ikatan Islam itu seutas demi seutas bagi generasi yang mereka tidak mengenali perkara-perkara jahiliyah. Yang ini merupakan tentunya perkara jahiliyah adalah lawan dari Islam. Karena dengan datangnya Islam yang dibawa oleh Nabi SAW, maka tenggelamlah jahiliyah, hilanglah masa jahiliyah, demikian. Maka akidah Islam ketika tak dipelajari, tidak dikenali, maka ini akan menyebabkan redupnya akidah tersebut secara umum dan tauhid secara khusus, demikian ya.
Maka hendaknya kita mempelajari tauhid dan akidah yang benar secara umum, lalu mengamalkan konsekuensinya. Sebagaimana kita juga mengenali syirik dan lawan-lawan dari tauhid yang lainnya, demikian pula akidah-akidah yang buruk dan rusak, dengan tujuan untuk menghindarinya. Hudzaifah, seorang sahabat, Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu pernah mengatakan, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata an yudrikani. Dahulu orang-orang itu, para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, maksudnya agar bisa diamalkan. Sementara aku bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan, aku khawatir keburukan itu menimpaku. Jadi kebaikan dan asas kebaikan itu dikenali, dipelajari, itu untuk dikerjakan, dilakukan dan diinteraksikan diri dengannya, diamalkan. Adapun keburukan dikenali, bahkan asas keburukan tersebut dikenali, itu untuk dihindarkan agar tidak menimpa diri kita. Demikian, seperti itu. Berikutnya yang menjadi penyebab faktor redupnya tauhid, yang ini merupakan bagian dari iman, adalah banyaknya kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah. Sebagaimana para ulama mensifati iman itu bisa bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Mereka mengatakan al-imanu yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Jadi iman, diantaranya tauhid, itu bisa berkurang menjadi redup tatkala dilakukan kemaksiatan. Lalu bagaimana cara agar bisa kokohnya tauhid tersebut? Seperti yang sudah kita sebutkan tadi, dengan cara mempelajarinya. Dengan cara mempelajarinya, mengenalinya. Secara umum akidah yang benar dikenali, dipelajari, kemudian diamalkan konsekuensinya. Kemudian lawannya, lawan dari akidah yang benar, yaitu akidah yang rusak, akidah yang batil. Begitu juga lawan dari tauhid, yaitu kesyirikan. Saudaranya yaitu kekufuran, kemunafikan, itu juga dikenali, dan sekuat tenaga semuanya itu dihindari. Termasuk adalah buah buruk yang muncul dari lawan tauhid itu, yaitu kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah. Maka ini juga dihindari. Maka insyaallah ta'ala tauhid ini akan semakin kokoh. Wallahu ta'ala alam. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kamu yang mempunyai pertanyaan perihal agama, silahkan kirim video pertanyaan kamu menggunakan HP atau kamera ke nomor WhatsApp 0822 8888 6630 atau kirim ke email kami rasyad.tv@gmail.com dengan format isi video, nama, alamat, dan pertanyaan yang akan kamu tanyakan. Ayo kirim pertanyaan kamu dan tunggu jawabannya di Camyu. Kayak mana ya Ustadz? Alhamdulillah, kita telah sampai di pertanyaan terakhir hari ini. Nah, semoga apa yang disampaikan Ustadz tadi bisa menambah ilmu agama kita semua. Ingat ya kawan-kawan, menuntut ilmu agama itu wajib loh atas setiap muslim. Dan terima kasih telah menyaksikan episode Camyu kali ini. Insya Allah, sampai jumpa lagi di episode-episode Camyu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.